Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur dan tak lupa segenap hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah taala kumpulkan kita untuk melakukan sebuah amal ibadah yang mana amal ibadah ini duduk bermajelis mengingat halal haram termasuk di dalam taman surga, yang mana taman surga itu akan menenangkan hati, akan menyejukkan jiwa. Lebih dari itu, taman surga ini akan menjadi sebab dengan izin Allah pemudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi yang kita sebut-sebut namanya di dalam salat-salat kita dan di dalam syahadat kita. Beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan izin bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, kita perlu merenung ya Bapak Ibu, kita perlu merenung bahwa adanya masjid di tengah kita itu merupakan amanah. Merupakan apa? Amanah. Kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Dan sebagaimana asal usul masjid ini kan swadaya masyarakat. Kita yakin bahwa orang-orang yang menginfakkan sebagian harta untuk membuat masjid yang berbentuk unik yaitu Ka'bah ini, entah dari sisi yang tadinya cuma pakai keramik nih, akhirnya ada karpet, kemudian yang sebagian mereka ada yang menginfakkan lemari, Quran, lampu, kipas, sampai akhirnya tahu ada AC2, Masya Allah. Pasti mereka mengharapkan pahala. Terus betul? Terus. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi? Siapa lagi yang akan meramaikan masjid ini? Ya. Dan sekali lagi masjid ini amanah Bapak Ibu, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Ta'ala. Dan selain itu, jiwa kita tentu ingin ketenangan. Ya. Jiwa kita ingin kedamaian. Dan Allah Ta'ala meletakkan kedamaian dan ketenangan ada di dalam masjid. Sehingga di dalam sebuah hadis, ahabbul baqa ilallah masajiduha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid-masjidnya. Ya. Maka manakala kita mendapatkan, dan tentu kita mendapatkan banyak sekali kesulitan hidup, ya, entah dari segala sisinya, maka cari kedamaian di dalam masjid, ya, terutama untuk sholat subuh berjamaah. Bangkitnya umat ada di dalam sholat subuhnya. Keberkahan umat Islam sebagaimana disebut di sebuah athar atau hadis, barakatul ummati fil bukuriha,
keberkahan umatku ada pada waktu pagi. Manakala Bapak Ibu membuka pintu, melangkahkan kaki dengan kaki kanan terlebih dahulu, setiap langkahnya akan menaikkan derajat, langkah yang lain akan menghapuskan dosa, sampai Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam masjid ketika sholat subuh, maka Bapak Ibu sudah dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan hidup. Ya. Maka di hari-hari terakhir bulan Sya'ban ini, mari kita lebih bersemangat lagi, ya, bersemangat lagi untuk meramaikan masjid. Ya, niatkan ikhlas karena Allah, sembari berharap semoga usahaku datang untuk meramaikan masjid ini dinilai sebagai kebaikan, bekal, sebab keberkahan, sebab ketenangan hati di dalam hidup dunia maupun akhirat. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi? Leres buatan? Dan takbir masjid, berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tanggung jawab takmir senantiasa diberi kemudahan. Jangan pesimis, tetap optimis. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kita akan membahas persiapan bulan suci Ramadan. Persiapannya bukan membeli baju baru, menstok bahan makanan untuk bikin kolak, kolak, tajil, biasanya nampak ikan buka, mendoan, nggak mendoan. Ya. Bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu. Dan persiapan yang utama adalah persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Ya. Sembari menjaga kesehatan. Ya. Wis duwe ilmune, wis bulan Ramadan malah meriang, kan harus bisa praktek. Ya. Maka kita menyiapkan ilmu kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan sembari tetap menjaga kesehatan. Ya. Begitu pula wis menjaga kesehatan, pisan sehat, pas bulan Ramadan kelalen ilmune kabeh. Kayaknya puasanya batal apa ora ya. Nah, ini kan lebih itu lagi. Mending kalau kita diberi pilihan, tapi mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kalau diberi pilihan, lebih baik kita punya ilmu tapi sakit daripada sehat tapi tidak punya ilmu. Orang yang sakit punya ilmu tetap bisa meraih pahala, ya. Tapi orang sehat tidak punya ilmunya, kebingungan. Hari ini kita akan mulai membahas fikihnya, tata cara puasa, dan insya Allah Bapak Ibu paham, kalau yakin Bapak Ibu sempun paham masalah fikih ini. Ya, siapa sih di sini yang baru masuk Islam beberapa tahun ini? Kan enggak ya? Artinya sudah berkali-kali bertemu bulan Ramadan, bahkan ada yang sampai puluhan kali. Ya. Namun kebiasaan para ulama dan nasihat mereka adalah ketika kita akan menghadapi sebuah amal, maka kita perlu menyiapkan ilmunya, meskipun sudah kita lakukan berkali-kali, ya, supaya apa yang kita lakukan lebih kita yakini, lebih membuat rasa tenang, dan wabil khusus bisa lebih bermunajat. Ya. Baik, bismillah, kita mulai dan kita ambilkan dari kitab Kifayatul Akhyar, Matan Abu Suja, Syarah Matan Abu Suja. Dan pembahasan yang ada di sini sekitar 4 ya. 4 lembar ya. 4 lembar, 5 lembar. Oleh karena itu pembahasan kita ini akan kita bagi jadi beberapa episode ya. Jadi tidak boten sinetron tok episode 1 loro 3 ini.
tetap ada episode kajian ya. Dan rencananya ya nun sewu niki Pak Tamir nggih dan segenap takmir yang lainnya, rencananya untuk kajian fikih di masjid ini, Masjid An-Nur ini, saya datang hari ini Kamis, lanjut hari Sabtu, lanjut hari Selasa. Nanti 3 pertemuan selesai, kita lanjut fikih taraweh tanggal 17 Februari. Kira-kira ya, perkiraan kami tanggal 17 Februari itu bareng ngaji langsung sholat taraweh. Bisa langsung apa? Praktek. Kecuali takmir aja nyumpai sing maju lah aja jenengan. Ya enggak apa-apa alhamdulillah. Ya. Kira-kira tanggal berapa nih? Soalnya kan sudah ada yang menentukan nih. Yaitu tanggal berapa? 18 ya. Perkiraan badai barang apa mboten iki? Sami nggih. Kalau dihitung dari derajat itu udah berapa derajat, Pak? Kalau sudah 0,2 kan masuk nih. Kalau hitungannya sampai 5 derajat kan sudah nampak nih. Kalau hitungannya seperti itu biasanya bisa jadi bersama. Ini rencananya tanggal 17 Februari kita ngaji fikih taraweh, lanjut malam puasa pertama kita praktek apa yang sudah dipelajari di ba'da maghribnya. Ya. Tapi kita nunggu juga berarti. Nunggu apa? Sambil ngaji, sambil nunggu sidang isbat. Ya, insya Allah. Baik, bismillah Bapak Ibu ya. Kita mulai Kitabus Shiyam ya. Kitab pembahasan tentang apa? Puasa. Kata al-Imam Abu Syuja' rahimahullah, wa syara'itu wujubi shaumi thalathah. Syarat-syarat wajib. Syarat apa? Syarat wajib. Syarat-syarat wajibnya puasa ada 3. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. As-shaumu fil lughati al-imsaku 'ani syai'. Secara bahasa puasa niku artosipun menahan. Ya. Bapak Ibu menahan sesuatu berarti itu berpuasa secara bahasa. Sebagaimana kata Maryam, ya, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku sudah bernadar kepada Allah untuk menahan diri. Tapi maksud di sini adalah menahan diri napa? Dari berbicara. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu puasa boten dahar, jangan boten dahar sing pedes-pedes sing asin-asin. Jenenge puasa juga. Tapi bukan puasa secara syariat. Puasanya secara bahasa. Puasa mutih, puasa ngebleng, puasa nama malih. Asrep. Ini puasa semua nih, puasa-puasa kejawen ini. Itu namanya puasa memang, tapi puasanya puasa secara bahasa. Adapun secara syariat itu tidak masuk di dalam ibadah. Hanya secara bahasa saja. Adapun yang dimaksud dengan siam yang itu masuk ke dalam syariat Islam adalah imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'id. Maksud daripada puasa yang dibahas di dalam agama Islam, yang itu rukun keempat di dalam rukun Islam, sebagai mengatakan rukun ketiga yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Puasa adalah menahan sesuatu yang khusus dari yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus di waktu khusus dengan syarat-syarat. Ya. Paham lagi? Thumma wujubu shaumi thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati. Wajibnya puasa itu
ada 3 dasar hukumnya. Wonten pinten? 3. Dari firman Allah, dari apa? Firman Allah, dari hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kesepakatan umat Islam. Dasar hukum itu kan banyak. Al-Quran, firman Allah, perintah Allah, sabda Nabi atau hadis, ijma. Ya. Ada lagi qiyas, tapi 3 ini yang utama. Ya. Dari Al-Quran ada surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah kita bahas dulu. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, supaya kalian apa? Bertakwa. Di lafaz ini Bapak Ibu, di ayat ini hanya menyebutkan kutiba alaikumus siyam. Tidak disebutkan kutiba alaikum siyamu Ramadan. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini berbicara tentang bulan Ramadan? Ada di ayat selanjutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Ayyaman ma'dudat. Ya. Barang siapa yang syahid, yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, menemukan bulan tersebut, masuk ke dalam bulan tersebut, maka berpuasalah. Maksud dari bulan tersebut di sini apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu dari dalil Al-Quran. Dalil-dalil sabda Nabi SAW adalah penyebutan hadis buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya apa? Salah satunya puasa. Nah, karena puasa itu jadi rukun Islam, maka puasa ini memiliki kewajiban yang sangat besar. Ya. Dan yang ketiga, dasar hukum ketiga kenapa puasa itu wajib, puasa bulan Ramadan itu wajib, adalah kesepakatan umat Islam. Dan maksud daripada kesepakatan umat Islam di sini adalah umat Islam yang lurus. Ya. Dalam arti, kalau ada orang Islam ngakunya Islam tapi meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, itu menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan umat Islam secara keseluruhan. Dan pendapat itu tidak dibenarkan dan bisa kita katakan pendapat itu salah. Ya. Oke. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, puasa wajib di bulan Ramadan itu wajib bagi 3 golongan orang. Yang pertama apa? Muslim, terus balik, berakal. Di sini kurang satu, yaitu mampu. Kenapa? Mampu. Muslim berarti orang non-Muslim tidak wajib. Ya. Kenapa kok non-Muslim tidak wajib berpuasa? Karena puasa itu ibadah, dan ibadah tidak diberikan kepada orang yang berhak melakukannya. Kalau ada non-Muslim ikut-ikutan puasa, ibadahnya tertolak karena dia punya penghalang diterimanya ibadah, yaitu kekufuran. Ya. Dan dosa yang dilakukan dan juga akibat di akhirat yang dilakukan nanti lebih besar dari orang yang tidak melakukan puasa. Yang kedua, yang wajib berpuasa adalah balik. Ya. Balik. Maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Meski demikian, Bapak Ibu yang kami hormati,
Islam itu mengajarkan pelatihan. Nah, sebagaimana di dalam perintah salat, muru auladukum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat sedangkan mereka berumur 7 tahun. Belum wajib, tapi diperintahkan untuk salat, ya. Begitu pula puasa. Ya, Bapak Ibu insya Allah lebih paham bagaimana mendidik dan mengajak anak-anak untuk puasa. Ya, mungkin umur 4 tahun melu bawang kokok disit. Ya. Sahur ya ora apa-apa, puasa disit ngono. Jam itu pengen madang, ajak kon turu melas. Puasa apa metode ya ora apa-apa. Aku puasa ngasih jam 7 tok. Nggak suka maning mungkin ditambah. Ya, umur 6 tahun ditambah lagi waktunya. Sampai ketika masuk balik dia sudah siap. Dan pelatihan ini Bapak Ibu, pelatihan mental dan juga fisik untuk melakukan puasa ini penting. Supaya apa? Supaya nek wis balik bocah kowe mentale siap, fisiknya juga siap. Ya. Jangankan anak kecil Bapak Ibu, orang tua di bulan Sya'ban itu juga dianjurkan untuk bersiap-siap. Leres mboten? Leres. Orang tua saja disuruh siap-siap, nopo lagi anak kecil. Ya, anak kecil ya, tapi nanti persiapannya diukur nih, persiapan yang terukur. Sehingga nanti kalau sudah balik, ayo wis balik. Orang puasa sabat. Padahal sebelumnya belum nopo. Belum pernah latihan. Ya kaget awake ya, meriang ya. Lagi wetenge lara wis turu bae kene buka malah meriang perlu persiapan ya. Yang ketiga, berakal. Napa? Berakal. Maksud berakal ini adalah orang yang bukan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan bukan berarti hilang akal karena tidur. Ya, tidur itu kan akalnya hilang ya. Orang tidur itu kan nggak tahu yang simpelnya ngapain, yang nggak tahu karena akalnya hilang. Tapi yang dimaksud berakal di sini adalah orang yang waras, ya, orang yang waras. Kalau dalam bahasa Arab itu majnun, ya, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan ini sebagaimana kata Nabi, rufi'an qalamu an thalathah. Pena kewajiban, catatan amal itu diangkat dari 3 golongan orang. Di antaranya apa? Anak kecil dan juga orang gila. Ya. Nah. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, puasa ini juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, ya. Tidak mampu secara fisik. Bagaimana kita menentukan seseorang itu mampu atau tidak berpuasa Bapak Ibu? Sakit yang kami bacakan di sini. Wa amma man la yaqdiru 'ala shaumi aslan. Adapun orang yang memang secara asalnya itu tidak bisa berpuasa. Au law shoma la adarra bihi dararan ghaira muhtamal. Atau kalau dirinya berpuasa malah mendapatkan bahaya, ya. Likibarin au maradin la yurja buru'uhu. Contohnya apa? Orang sepuh, orang yang sudah berumur, orang yang sudah berumur, ya. Ini kita masih sakit nggih, Bang ya? Alhamdulillah. Kalau orangnya sudah sepuh, ya, nek mboten dahat dalam waktu 4 jam, sakit, pingsan, ndak boleh napa? Berpuasa. Atau dia punya penyakit, yang penyakit ini sudah tidak diharapkan apanya? Kesembuhannya, ya. Bukan berarti kita nggak berharap sama Allah ya, tapi kalau dipikir-pikir ini penyakitnya ini sudah sangat parah, ya, sudah bertahun-tahun, naun-naun orang bisa mari, ya. Nah, keadaan orang ini, yang pertama orang yang sepuh,
atau yang kedua sakit. Dalam hal ini sakitnya bagi orang muda juga termasuk. Kalau ada orang muda punya penyakit yang penyakitnya itu tidak bisa terangkat, ya, maka dia juga tidak boleh berpuasa. Lah terus priwe enak teman oleh kewajiban. Ada di dalam agama Islam namanya apa? Fidyah. Ya. Berapa ukurannya? 1 mud, ya, 1 mud untuk 1 hari, dan bisa diberikan ketika masuk sholat subuh. Ya. Dan kalau punya fidyah, Bapak Ibu, kalau memang harus membayar fidyah, itu jangan ditunda-tunda. Ya, ada masjid yang kami sering isi di situ rutin. Tahun-tahun ini punya beberapa masalah, diantaranya fidyah. Ya, di dalam fidyah itu jadi rekap. Ya. 1 bulan ini mboten apa? Mboten siam. Ya. Aku pira ya fidyah ya, direkap kira-kira. Ya. Akhirnya napa? Fidyah kira-kira. Nek wis kira-kira biasanya ngarah semendingin apa akeh semendingnya. Nah, makanya kalau punya memang harus fidyah, maka segera. Ya, 1 hari langsung bisa, ya. Baik. Kalau misalkan udah bisa fidyah, Bapak Ibu, nggak bisa fidyah bagaimana? Ala kulli hal, angkat tangan, ya. Sudah diberikan sakit, udah bisa fidyah, ya sudah, urusannya sama Allah, mudah-mudahan diampuni, ya. Baik, itu syarat wajib berpuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, wa faraidus shaumi 5 asya. Wajibnya berpuasa ada 5. An-niyatu, yang pertama apa? Niat. Wal imsaku 'anil akli, yang kedua menahan diri dari minum. Makan. Wasyurbi, dan minum. Wal jima'i, dan jima, berhubungan suami istri. Wa ta'ammudul qaid wa kada al ma'rifatu bi tarafan nahar. Ya. Juga sengaja apa? Muntah. Dan ini yang kelima, ini yang jarang diketahui orang, yaitu juga al ma'rifatu bi tarafain nahar, ya. Mengetahui batas napa? Batas puasa. Mana waktu pagi mulai puasa, mana selesai berpuasa. Kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Penulis Kifayatul Akhyar mengatakan, la yasihhu shaum illa binniyah. Wong puasa ora sah nek ora nganggo niat, ya. Lil khabar, berdasarkan hadis, innamal a'malu bin niat wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Wala yashtaratu nutqu biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan melafadzkan, ya. Dan ini tidak ada perselisihan. Seluruh ulama mereka tidak ada perselisihan bahwa syarat niat adalah melafadzkan. Lafadz niat puasa apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat kula, niat ingsun puasa. Nah, itu terjemahannya salah itu. Itu terjemahannya salah itu. Nawaitu shauma ghadin, ya. Niat saya berpuasa, ya. Ya. Hari besok, oke. Anada syahri fardhi ramadhana, ya, untuk menunaikan bulan wajiban bulan puasa fardhillahi ta'ala, ya. Sebagian orang memandang bahwa niat ini termasuk dalam talafud ini namanya talafud, ya Bapak Ibu. Ini namanya apa? Talafud, melafadzkan niat. Sebagian orang mengira nek ora talafud biniat puasanya ora sah. Oke, kita objektifnya. Di dalam mazhab Syafi'i
di dalam mazhab Syafi'iyah memang itu masuknya mustahab, memang dianjurkan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i mereka juga bersepakat nek orang ngomong niatnya tetap sah. Ya. Nek harapan talafut ya kami sendiri kalau ada orang melafadzkan niat ya monggo silakan. Tapi tidak perlu berjamaah. Dan tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya niat berpuasa untuk hari Ashur, menunaikan kewajiban bulan puasa, fardu karena Allah Ta'ala. Ya apa-apa. Kalau bahasa Jawa ya apa-apa. Jawa ini Jawa apa? Terserah. Ngapa, Kromo, Banyumas, Semarang, monggo. Ngapa aku pengen puasa ngesuk. Nggo wajib bulan puasa, fardu karena Allah. Cukup. Itu namanya talafuz. Ya. Dan ini Bapak Ibu harus dipahami. Kalau besok masjid ini kok ada yang nawaitu sama godin silahkan. Ya, tapi tidak harus berjamaah. Tapi yang paling penting adalah hati. Hatinya harus niat. Dan batas niat puasa itu, batas niat puasa wajib itu sebelum adzan subuh. Ya, sebelum adzan subuh. Bapak Ibu bangun tidur, sahur, kayak wis niat puasa apa urung? Jelas pertanyaannya? Bapak Ibu bangun tidur jam 2, jam 3 makan, sahur, wis niat puasa apa urung? Wis ngasih madang. Berarti kan dilamaning Arab puasa. Ya. Itu sudah masuk ke niat. Ya, dan kita tidak perlu terlalu frontal ke masjid yang mungkin ada sebagian masjid yang imamnya mengatakan nawaitu shauma ghadin, dah biarkan. Ya, ini area ikhtilaf. Ya. Kita bukan ulama mujtahid, kita biarkan saja. Kita hanya perlu tahu itu memang ada pendapat ulama. Tapi nek ngesuk kula teng mriki ngimami kok diminta seperti itu nuwun sewu. Kula mboten. Ya. Silakan sendiri-sendiri nggih. Baik, itu niat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, niat puasa itu boleh dijamak. Misalkan begini. Misalkan kita memandang tanggal 18 itu mau puasa. Berarti tarawih tanggal 17, malam 18. Setelah sholat witir, Bapak Ibu niat, aku arep puasa sebulan full bulan Ramadan. Niatnya sah enggak? Niatnya sah. Ya, niatnya sah. Tapi perlu diperbaharui setiap setiap hari. Kenapa demikian? Karena puasa itu ibadah harian. Ya. Kalau ada puasa satu hari batal, itu tidak berpengaruh kepada puasa yang lainnya. Kalau ibadah dengan satu niat, itu biasanya ibadah itu satu kesatuan, sehingga niatnya satu. Ya. Maka kita katakan sah berpuasa untuk 1 bulan, tapi perlu pembaharuan setiap hari diniati. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah niat malamnya, ya, misalkan habis witir nih, udah niat besok mau puasa, niat itu tidak terpengaruhi dengan kegiatan Bapak Ibu, tidak terpengaruh dengan makannya, tidak terpengaruh dengan tidurnya, tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya. Kecuali kalau niatnya itu muncul ketika takbir adzan subuh, niatnya sudah tidak sah. Tapi untuk keamanan, setelah witir jangan lupa ngesuk arep puasa. Ya. Aja niatnya ngesuk arep ora puasa. Lah ini belum. Ya, ini belum. Ya. Ini niat arep puasa malah. Ya. Oke. Dan kata pensyarah di sini, sempurnanya niat itu
an yanwiya shauma ghadin an ada'i fardhu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan ini perkataan ulama. Jadi niat itu yang sebagian orang sebutkan nawaitu shauma ghadin itu rukun ya, bukan rukun ya. Itu lafaz yang mewakili kesempurnaan niat puasa ya. Jadi sempurnanya niat puasa itu niat puasa besok satu untuk menunaikan wajibnya bulan Ramadan di tahun ini karena Allah. Ada berapa? Ada 4 ya. Dan orang yang biasa mengucapkan seperti itu harus paham ini ya, harus paham masalah ini ya. Jadi orang yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin itu harus memahami bahwa yang dia lafadzkan itu lafadz untuk menarik apa? Menarik niat kesempurnaan atau menarik kesempurnaan niat berpuasa. Kalau Bapak Ibu sudah memahami 4 ini, 1. Besok niat puasa, 2. Untuk menunaikan kewajiban, 3. Kewajiban pada tahun ini karena Allah Ta'ala, tanpa melafadzkan itu sudah sempurna. Jelas nggih? Oke. Dan juga kata beliau, anna niyatal ada'i awil qada'i wa nahwu dzalika 'ala al-khilaf al-madhkur fi sholati wa qad marra. Niat puasa ini khusus ya. Niat puasa apa? Khusus. Dan niat secara umum Bapak Ibu, niat itu hukumnya muqtarinan bi fi'li, beriringan dengan perbuatan ya. Akan tetapi untuk puasa ini tidak beriringan. Jelas nggak maksudnya? Jelas Bapak Ibu maksudnya? Kalau orang sholat itu niatnya kapan? Isinau lo ingin lo jangan kelalen. Niat itu kapan Pak? Sholat ketika takbiratul ihram. Ini kan berbarengan ya. Ketika wudhu kapan? Batas paling utamanya kapan? Batas minimalnya ketika membasuh muka. Itu kan beriringan. Ketika puasa niatnya itu tidak beriringan. Justru kalau niatnya itu beriringan dengan puasa, puasanya jadi batal ya. Niat puasa itu sebelum melakukan puasa ya. Dan wa yajibu an takuna niyatu jazimah. Puasa ini niatnya harus tegas, nggak boleh digantung. Aja ngasih anak niat napa? Ngesuk nek karepan nek ana duit aku karepan tuku. Ngesuk karepan tuku ki lah nggo seneng-seneng lagi bulan puasa. Pene kan ada duitnya, nek orang nanya untuk puasa. Nah, ini niat ghairu jazimah. Ada napa? Ada qaid. Ada apa ya? Ada ikatan, ada ketergantungan, ada syarat. Ini tidak boleh ya. Falau nawal khuruju minas shaum la yubtilu 'ala sahih. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketika siang hari wis ngelih banget, biasanya madang orang madang. Nah, ini akibat buruk dari nggak persiapan, biasanya seperti itu. Orang nggak siap-siap, perutnya, lambungnya itu belum lambung mode banyak. Perutnya ini lambungnya masih apa? Masih lambung mode makan banyak, ya, makan banyak. Ketika bulan puasa ini kan harus dipepet ya. Nah, perutnya belum apa? Belum adaptasi. Ya. Wis jam 12, jam 11, aduh nyetok madang lah, wis niat. Ngolet panganan ngana ora nana, ngene ora nana, ngana ora nana, ngene ora nana. Duh, ora ketemu, lalu tak lanjut puasa. Nah, itu gimana hukumnya? Di sini dikatakan falau nawal khuruju minas shaum la yabtilu 'ala sahih. Niat orang yang sudah mau berbuka batal, kok ora sida, puasanya tetap sah. Ya. Puasanya tetap apa? Tetap sah. Tapi jadi praktek nangin so. Jangan dipraktekkan ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Kalau ternyata ada orang yang apa? Niat batal kok nggak jadi, maka sudah dia puasanya tetap lanjut nih. Kemudian itu syarat pertama atau rukun yang pertama apa? Niat. Rukun yang kedua secara umum menahan diri dari pembatal
puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Ya. Al-aklu wa syurbu wa in qalla 'anil 'amal. Makan dan minum tapi dengan sengaja, ya. Meskipun sedikit membatalkan puasa, meskipun sedikit, ya. Wadhabit annahu yuftiru bi kulli 'ainin wasalat min adh-dhahir ila al-batin fi manfadhin maftuh an qasdin ma'a dzikri shaumi. Batasannya Bapak Ibu, batasan makanan itu bisa membatalkan puasa adalah sesuatu itu masuk ke dalam rongga, ya, masuk ke dalam rongga. Rongga apa? Rongga tenggorokan, ya. Dengan sengaja, ya, yang pertama masuk ke tenggorokan dengan sengaja, posisi dia sadar sedang berpuasa, ya. Dan kata beliau, wa syartul batin an yakuna jawfan wa in kana la yahil, ya. Syaratnya rongga itu berongga meskipun tidak berubah, ya. Hatta annahu law qadira fi udhunihi syai'an aw arkhala mailan aw qasya fiha aftara. Nah, ini perlu perincian Bapak Ibu. Beliau ini merinci selain yang disebutkan tadi. Ternyata di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang membatalkan puasa itu bukan hanya yang masuk mana? Tenggorokan. Yang penting Bapak Ibu ada lubang hidung, lubang hidung, terus lubang telinga. Kalau masuk sesuatu di dalam madzhab Syafi'i adalah itu apa? Membatalkan. Jadi kalau puasa jangan apa? Pada kuping, ya. Atau apa? Mobil, ya. Mau ngasih ke bablas, ya. Au hasya fi dzakariya qatnan aftara 'ala sahih. Atau dalam pengobatan mungkin ada urusannya dengan dubur atau kubul, ya. Itu juga membatalkan. Jadi termasuk dalam rongga itu kubul dan dubur. Kan ada orang yang beriksa, cepet banget. Lanjut Pak. Ya, ini belum setengah hajan, ya. Masyaallah, Allahul musta'an. Termasuk dalam hal ini adalah memasukkan sesuatu ke kubul dan dubur, mungkin untuk pengobatan. Beda dengan apa? Bercelak, ya. Atau apa? Menggunakan obat tetes mata. Kenapa kok itu tidak membatalkan, sementara ini membatalkan? Karena ini berongga. Sementara mata itu kan tidak berongga. Ini masih dilanjut boleh atau cukupkan dulu? Tidak saja. Termasuk dalam hal ini masalah meludah. Masalah apa? Meludah. Menurut saya ini ada teh di sini. Kalau Bapak Ibu menelan ludah, tapi ludahnya masih di area mulut, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Tapi kalau ludahnya di dalam mulut bercampur sesuatu, contohnya apa? Daging apa? Daging mulut, ya, bukan daging sapi kan, ya. Sini sariawan, terus apa? Lagi jalan tiba-tiba jatuh, terus kepentok kena gusi, keluar apa? Darah, ludahnya kan bercampur, ditelan di dalam madzhab Syafi'i ini membatalkan, ya. Sehingga kalau seperti itu dikeluarkan. Kalau ludahnya seperti ini, Bapak Ibu ludahnya nempel di lidahnya keluar, belum lepas, ditarik lagi, ditelan, itu tidak membatalkan. Batasannya sudah keluar, ya. Tapi nuwun sewu karena waktunya cukup membuat gugup nih, dan sepertinya nggak konsentrasi, sehingga kita lanjutkan di hari Sabtu insyaallah hari Sabtu, ya. Saya semangat, Bapak Ibu harus semangat nih. Kecuali ada udzur nih monggo, ya. Kalau ada udzur nih monggo. Dan qadarullah hari ini tidak ada catatan, ya, karena kesibukan, jadi tidak sempat membuat catatan. Kami usahakan untuk ada sebelum bulan Ramadan insyaallah.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan renungan di awal tadi, masjid ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab tanggung jawab Pak Takmir dan takmir sekalian, tapi ini tanggung jawab kita untuk meramaikan masjid. Maka kita semangat untuk meramaikan masjid ini, dan mudah-mudahan Allah beri pertolongan jamaah semuanya untuk bisa sholat subuh berjamaah demi meraih keberkahan di pagi hari, dan mudah-mudahan pahalanya semakin besar. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulil karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum